Burung merpati terbang melayang, hinggap di dahan mencari makan. Untuk jamaah yang sudah datang, sambutlah salam kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di rantau perapat. Kita simak uraian Al-Quran agar bahagia dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersama Al-Quran, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini ada kebahagiaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pada hari ini, Rabu 16 April 2025, marilah kita menyimak uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 33 sampai 34 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang pada pagi hari ini beliau didampingi oleh dua orang ibu-ibu solehah, yaitu Ibu Ifada Galuh dan Ibu Memi Sumaidia dari kelas SAA. Baiklah para hadirin yang berbahagia, kita sapa dulu Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh budisi Bapak Ibu semuanya. Semoga Buya dan keluarga selalu Amin sehat ya dan Allah. dipanjangkan umurnya agar bisa tetap membimbing kami untuk mempelajari Al-Quran dengan mudah, dan mudah. Baiklah Bapak Ibu, kita sapa juga pendamping beliau, yaitu Ibu Ifada dan Ibu Memi. Assalamualaikum Ibu Ifada Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Memi Sumaidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepertinya kita ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga ibu-ibu siap untuk menguraikan ayat yang pagi ini kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada ibu dengan mengenakan jilbab dengan warna yang senada dengan ibu-ibu berdua. Baiklah, kepada Buya dan Ibu Ifada serta Ibu Memi dipersilakan. Segera Mbak Desi. Ya, sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali
Marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tindakan kita, tutur kata kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap suatu saat nanti di yaumul hisab kita berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat ke-33 dan 34 bersama Galuh dan Bu Meme. Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam, Ustadz, Buya, Alhamdulillah. Bu Galuh di mana posisi ini? di Malang. Oh, Malang ya. Ya. Yes. Sehari-hari Bu Galuh sekarang sebagai apa ini? Ibu rumah tangga, Sebagai karyawan, ibu kos. ibu. Oh, Ibu. Alhamdulillah. Kemarin sempat sakit sebentar ya. Oh iya Buya. Sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa duduk. Amin, amin. Bu Galuh yang bawa ke Arsani itu siapa Bu Galuh? Dulu ada teman nge-share gitu, tapi teman itu malah nggak ikut Al-Hasani sekarang. Oh, Jadi saya sendirian aja sekarang. oh iya. Kemudian istiqamah Bu Galuh ya. Insya Allah. Oke, Bu Meme, Assalamualaikum Bu Meme. Buka mic-nya Bu. Mic-nya belum buka. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bu Meme di mana posisi Bu Meme? Di Pasar Minggu Pak Ustadz, Alhamdulillah. deket. Sehari-hari Bu Meme sekarang masih guru atau sudah pensiun atau gimana? Udah pensiun Pak Ustadz. Dulu guru ya. Iya, Bahasa Inggris apa? Bahasa Jerman? bahasa Inggris. Oh iya, paham. Mantap ya. Oke. Mm. Siapa yang bawa Bu Meme dulu ke Arsani Bu Meme? Bu Rahmawati Malik. Oh, sama guru sama Bu Ramawati ya. Iya. Oke. Ibu sekarang tergabung dalam kelas SAA Santri Santri Agustus Al-Hasani. Santri Agustus ini bersama Bu Narmawati ya. Iya, Alhamdulillah. Sudah siap tampil Bu Memi dan Bu Galuh? Insya Allah. Oke, baik. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan. Baik, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah, baginda Rasulullah. Semoga Allah senantiasa melindungi Rasulullah dan kelak di yaumil akhir memberikan kita syafaat dan meridhoi bahwa kita menjadi umat dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur yang terbesar kita panjatkan kepada Allah. Hingga detik ini kita masih diberi keselamatan, masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu Al-Quran, untuk
dan dipertemukan dengan para pecinta Al-Quran, dikumpulkan dengan para pecinta Al-Quran, yang insya Allah akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Semoga Allah ridho dengan ibadah kita ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Rizal, dan kepada Bapak Helmi, juga kepada Pak Hadril, Bapak Saad, dan juga Bu Desi yang jadi MC hari ini, dan juga teman-teman sekalian sesama pecinta Al-Quran di Al-Hasani, dan wabil khusus kepada teman-teman saya di Santri Al-Hasani Agustus, kepada Bu Nel yang senantiasa tak kenal lelah, nggak kenal sakit, nggak kenal, walaupun beliau baru dari luar kota atau gimana, beliau selalu datang membimbing kami. Dan Pak Coca, ketua kelas kami, dan juga teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebut satu-satu ya, yang selalu menjadi penyemangat bagi kami. Yang alhamdulillah saya sempat vakum beberapa bulan dan bisa kembali lagi juga karena semangat dari teman-teman yang terus menarik saya supaya saya tidak kapok ya, istilahnya jerah. Istilahnya mungkin jerah tidak tepat ya, mungkin lebih tepatnya apa ya, karena sudah kehilangan semangat gitu, makanya tetap saya sebutkan Bu Zul ya, yang terus selalu ini WA saya, dan teman-teman yang lain, Bu Titin yang selalu menanyakan kabar saya. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi berkumpul dengan teman-teman semua. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan uraian Al-A'raf ayat 33 secara gramatikal. Saya mulai ya Bapak Ibu semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Saya batuk. Baik, ayat ini karena tidak ada wakofnya, saya langsung membaginya menjadi 37 penggalan. Penggalan pertama yaitu kul, penggalan kedua innama, penggalan ketiga harroma, penggalan keempat robia, penggalan kelima al-fawahisya, penggalan keenam ma, penggalan ketujuh zoharo, penggalan kedelapan min, penggalan kesembilan ha, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 ma, penggalan ke-12 batona, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 al-itma, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 al-baghya, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 bighairi, penggalan ke-17 bighairi, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 ghairil haqqi, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 an, penggalan ke-21 tusyriku, penggalan ke-22 bi, penggalan ke-23 Allahi, penggalan ke-24 ma, penggalan ke-25 lam, penggalan ke-26 yunazil, penggalan ke-27 bi,
Penggalan ke-28 Hi, penggalan ke-29 Sultana, penggalan ke-30 Hua, penggalan ke-31 An, penggalan ke-32 Takulu, penggalan ke-33 Ala, penggalan ke-34 Allahi, penggalan ke-35 Ma, penggalan ke-36 La, penggalan ke-37 Ta'lamuna. Baiklah, kita mulai dari penggalan pertama yaitu kul. Kul bentuknya KKP. Cirinya berakhiran sukun yang asalnya berasal dari KKSAD takulu yang kemudian dibuang tanda KKSAD-nya yaitu awalan ta sehingga tertinggal kulu. Kulu karena tidak mati maka tidak perlu diberikan alif penolong. Lalu kemudian akhiran domah digantikan dengan sukun. Dan karena ada kul yang terjadi ini ada dua sukun berurutan yaitu pada waw dan lam, maka waw dihilangkan sehingga tertinggal kul. Kul berakhiran sukun yang menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya kola, ya, aslinya adalah kola, sesuai kaidah sias 1.2 di mana ada huruf waw atau ya di tengah akar kata maka dirubah menjadi alif sehingga kola berubah menjadi kola. Kola kata kerjanya adalah fa'ala. Kola ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua innama huruf bermakna. Menurut Kamus Mahmud Yunus halaman 50 artinya hanya. Penggalan ketiga, harroma. Bentuknya KKL ditandai dengan ciri akhiran fathah. Pelakunya yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya haruma. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 101. Artinya dia telah mengharamkan. Penggalan keempat, robia. Robia ini bentuknya adalah KBM dengan ciri kata pertama yaitu robi. Cirinya tidak berawalan alif lam dan tidak berakhiran tanwin. Kata kedua ya bentuknya adalah kata ganti. Robbi aslinya adalah robun. Bentuknya KBKK, subjek tunggal. Robun, ciri kata bendanya adalah berakhiran tanwin, ciri subjeknya berakhiran domah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Tanwin dihilangkan karena robun merupakan kata pertama dari KBM. Sehingga robun berubah menjadi robu. Dan karena terpengaruh oleh kata ganti ya, maka robu berubah menjadi robbi. Akar kata dari robbi adalah robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Hal ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata kedua yaitu ya, bentuknya adalah kata ganti. Ya berasal dari ya sukun. Berubah menjadi ya karena ada dua sukun yang berurutan yaitu pada ya sukun dan alif lam. Oleh karena itu ya diberikan harokat dan juga untuk memudahkan membaca. Arti dari ya sendiri adalah ku. Sehingga robia artinya Tuhanku. Penggalan kelima. Al-fawahisya. Bentuknya adalah KBPA objek jamak. Ciri dari kata bendanya berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola tunggal yaitu fa'ilatun. Ciri objeknya adalah berakhiran fathah.
Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata dari al-fawahisya adalah fahusya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya fahisyatun. Sehingga pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya dari al-fawahisya adalah fawailu tanpa tanwin. Hal ini ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 308, artinya dosa-dosa yang sangat keji. Kemudian penggalan ke-6. Ma, bentuknya adalah huruf bermakna artinya apa yang? Penggalan ke-7, Dhoharo, bentuknya KKL, cirinya berakhiran fathah, yang menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya Dhoharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata kerja ini ada di Mahmud Yunus, Kamus Mahmud Yunus halaman 249, artinya dia telah nyata. Penggalan ke-8 min, bentuknya adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-9 ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-10 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11 ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-12 batona, bentuknya KKL, cirinya adalah berakhiran fathah. Pelakunya adalah huwa, akar katanya batona, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 67, artinya dia telah tersembunyi. Penggalan ke-13. Wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14. Al-ithma. Bentuknya adalah KBKK, objek tunggal. Ciri dari kata bendanya berawalan alif lam. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya adalah atima. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya perbuatan dosa. Penggalan ke-15, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16, al-baghiyah, bentuknya adalah KBKK objek. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri objeknya berakhiran fathah. Akar katanya bagoya, ya-nya tanpa tanwin. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 69, artinya kezoliman atau kedurhakaan. Penggalan ke-17 bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-18 ghairil haqqi. Bentuknya adalah KBM dengan ciri kata pertama yaitu ghairi, tidak berawalan alif dan tidak berakhiran tanwin. Kata benda keduanya berakhiran kasroh. Ghairi, bentuknya adalah KB khusus, kata benda khusus. Asalnya adalah ghairo, karena didahului huruf jar, yaitu bi, maka ghairo menjadi ghairi. Akar katanya adalah goro, berasal dari ghoyaro, yang sesuai kaidah SIA 1.2, di mana ada huruf ya atau waw di tengah berubah menjadi alif, maka ghoyaro berubah menjadi goro. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya fa'lu, tanpa tanwin. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 305, artinya tanpa. Kata kedua yaitu al-haqqi, bentuknya adalah kata benda dari kata kerja. KBKK tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya adalah haqqo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus, Kamus Mahmud Yunus halaman 106. Artinya kebenaran. Penggalan ke-19, ghairil haqqi,
artinya adalah tanpa kebenaran. Penggalan ke-19, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20, an, bentuknya huruf bermakna yang mempengaruhi KKSAD. Cara mempengaruhinya apabila KKSAD itu berpelaku tunggal, maka an merubah menjadi akhiran domah menjadi fathah. Sedangkan bila pelakunya ganda, maka menghilangkan ni. Apabila pelakunya jamak, maka na pada waw sukun na dirubah menjadi alif. Arti dari an adalah bahwa penggalan ke-21, tusyriku, bentuknya KKSAD. Aslinya tusyrikuna. Ciri dari tusyrikuna adalah berawalan tu dan berakhiran waw sukunna. Karena didahului huruf bermakna an, maka tusyrikuna berubah menjadi antusriku. Pelakunya antum. Akar katanya syarika. Pola kata kerjanya af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 196. Artinya kalian sedang mempersekutukan atau kalian akan mempersekutukan. Penggalan berikutnya yaitu penggalan 22. Bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-23. Allahi. Allahi berasal dari Allah yang berubah menjadi karena ada sebelumnya ada bi, didahului dengan bi sehingga menjadi Allahi. Karena bi adalah huruf jar. Arti dari Allahi adalah Allah. Penggalan ke-24. Ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-25. Lam. Lam bentuknya adalah huruf bermakna yang mempengaruhi KKSAD. Cara mempengaruhinya apabila KKSAD ini berpelaku tunggal, maka lam merubah harokat akhiran domah berubah menjadi sukun. Sedangkan bila pelakunya ganda, lam merubah menghilangkan ni. Apabila pelakunya jamak, bentuknya waw sukunna, maka nanya dihilangkan diganti dengan alif. Arti dari lam adalah tidak. Penggalan ke-26, yunazil. Bentuknya KKSAD. Aslinya adalah yunazilu. Bentuk aslinya adalah yunazilu. Sehingga menunjukkan cirinya berawalan ya dan berakhiran doma yang menunjukkan pelakunya huwa. Karena yunazilu didahului dengan huruf bermakna lam, maka yunazilu berubah menjadi lam yunazil. Akar katanya nazala, pelakunya pola kata kerjanya adalah fa'ala dengan tasdid fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 448, artinya dia akan menurunkan atau dia sedang menurunkan. Penggalan ke-27 bi, bentuknya huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-28 hi, bentuk dari hi adalah kata ganti artinya nya. Penggalan ke-29 sultanan, bentuknya kata benda superlatif, objek tunggal. Ciri dari kata bendanya sama dengan ciri tunggalnya, yaitu berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola, yaitu fu'lanun. Ciri objeknya berakhiran fathah. Akar kata dari sultanan adalah salito. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lanun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 176, artinya dalil atau alasan. Penggalan ke-30, huruf bermakna wa, artinya dan. Penggalan ke-31 an,
Sama seperti penggalan ke-20, an ini merupakan huruf bermakna yang mempengaruhi KKSAD, artinya bahwa penggalan ke-32, takulu, bentuknya adalah KKSAD. Berasal dari kata KKSAD berbentuk takuluna. Cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Karena didahului oleh huruf bermakna an, maka takuluna berubah menjadi antakulu. Dari cirinya kita melihat bahwa pelakunya adalah antum. Akar katanya takulu, akar kata dari takulu, cara mencarinya adalah sesuai kaidah SIA 1.5, di mana apabila ada dalam KKSAD, apabila ada huruf SIA di tengah, maka berubah sesuai aslinya. Sehingga setelah dibuang tanda KKSAD-nya, yaitu ta, awalan ta, dan akhiran waw sukun alif, maka tertinggal kulu. Kemudian diberi harokat alif semua, berharokat fathah semua, diberi harokat fathah, sehingga menjadi kowala. Sesuai kaidah SIA 1.2, di mana apabila ada huruf SIA waw atau ya di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif, kowala berubah menjadi kola. Sehingga akar kata dari takulu adalah kola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pada kata kerja dengan pola fa'ala, kata kerja dengan pola fa'ala yang setelahnya diikuti dengan huruf jar, maka bisa jadi artinya tidak standar. Sehingga harus dicek di dalam kamus untuk memastikan apa artinya. Biasanya standarnya takulu artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 atau Munawir halaman 1171 kita artikan sebagai kalian berkata. Tetapi karena takulu diikuti dengan ala setelahnya, yaitu huruf jar, yang ala merupakan huruf jar, di kamus Mahmud Yunus halaman 361 atau yang lebih spesifik ada di Munawir halaman 1171, kola ala, dalam ayat ini disebutkan takulu ala, artinya menjadi kalian memfitnah atau berbuat kebohongan. Sehingga ada perbedaan dari arti standarnya. Oleh karena itu, setiap kita menemukan kata kerja dengan pola fa'ala yang setelahnya diikuti dengan huruf jar, maka kita harus memastikan artinya di dalam kamus apakah standar atau berbeda, karena bisa jadi artinya berbeda. Di Mahmud Yunus, kamus Mahmud Yunus halaman 1171, seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapatkan bahwa takulu artinya adalah kalian fitnah atau berbuat kebohongan. Penggalan ke-33, ala, huruf jar artinya atas, atau disesuaikan dengan ini, dengan takulu tadi, bisa diartikan sebagai terhadap. Penggalan ke-34, Allahi. Allahi asalnya berasal dari Allah, huruf jar, karena huruf jar Allah, merubahnya menjadi Allahi. Arti dari Allahi adalah Allah. Penggalan ke-35, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang? Penggalan ke-36, la, huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-37, ta'lamuna, bentuknya adalah KKSAD. Cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Yang menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus halaman 277, artinya kalian
sedang, atau kalian akan mengetahui. Sehingga arti keseluruhan dari Al-A'raf ayat 33 ini adalah, engkau katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan kedengkian atau kezaliman tanpa kebenaran, dan mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia, Allah, tidak menurunkan dalil atau alasan untuk itu. Dan mengharamkan kalian memfitnah atau berbuat kebohongan tentang Allah atas apa yang tidak kalian ketahui. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian saya tentang Al-A'raf ayat 33, uraian secara gramatikal saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman seperjuangan saya, Bu Memi. Silakan Bu Memi. Terima kasih Bu Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik, saya akan menguraikan Al-A'raf ayat ke-34. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 34 dibagi menjadi dua bagian dan menjadi 14 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua li, penggalan ketiga kulli ummatin, penggalan keempat ajalu, penggalan kelima wa, penggalan keenam iza, penggalan ketujuh jaa, penggalan kedelapan ajaluhum, penggalan ke-9 la, penggalan ke-10 yastakhiruna, penggalan ke-11 penggalan ke-11 saatan, penggalan ke-12 wa, penggalan ke-13 la, dan penggalan ke-14 yastaqdimuna. Baik, bagian pertama, penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua li, huruf jar, artinya bagi. Penggalan ketiga kulli ummatin, bentuknya KBM, dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Kulli ummatin terdiri dari dua kata, kulli dan ummatin. Kulli bentuknya adalah KBKK dengan ciri berakhiran tanwin. Asal katanya kulun, karena didahului oleh huruf jar menjadi kulin. Dan karena bermajemuk dengan ummatin menjadi kuli. Akar katanya kala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 380, artinya setiap. Ummatin bentuknya adalah KBKK tunggal dengan ciri berakhiran tanwin. Akar katanya amma, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fu'latun. Terdapat pada Mahmud Yunus, Kamus Mahmud Yunus halaman 48, artinya umat. Jadi arti dari kulli ummatin adalah setiap umat.
Penggalan keempat, ajalun. Ajalun bentuknya KBKK subjek tunggal dengan ciri KBKK-nya berakhiran tanwin, ciri subjek tunggalnya adalah domatain. Akar katanya ajala, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fa'alun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya penghabisan waktu atau ajal. Arti bagian pertama dari surat Al-A'raf ayat 34 adalah dan bagi setiap umat mempunyai penghabisan waktu atau ajal. Baik, kita ke bagian 2. Penggalan kelima, fa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, iza, bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ketujuh, ja'a, bentuknya adalah KKL dengan ciri berakhiran fathah. Sekaligus menandakan pelakunya adalah huwa dengan akar kata jaya a menjadi ja'a sesuai dengan kaidah Syiah 1.2 di mana waw dan alif waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Jadi jaya a menjadi ja'a. Olah kata kerjanya fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia telah datang. Penggalan ke-8, ajaluhum, bentuknya adalah KBM, dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata benda kedua adalah kata ganti. Ajaluhum terdiri dari dua kata, ajalu dan hum. Ajalu bentuknya kata benda KBKK subjek tunggal dengan ciri KBKK-nya berakhiran tanwin dengan ciri subjek tunggalnya domatain. Akar katanya ajala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya penghabisan waktu atau ajal. Dan hum adalah kata ganti, artinya mereka. Jadi ajaluhum artinya ajal mereka. Penggalan ke-9, la bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-10, yastakhiruna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri diawali oleh ya dan diakhiri oleh waw sukunna. Nandakan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata akhoro, pola kata kerja istaf'ala. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 12, artinya mereka minta menunda. Penggalan ke-11, saatan, bentuknya adalah KBKK dengan ciri tanwin dan tak marbutoh gitu ya. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a sesuai dengan kaidah Syiah 1.2 yang sudah disebutkan tadi. Pola kata kerja fa'ala dan pola kata benda fa'latun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 678, artinya jam. Penggalan ke-12, wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-13, la bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-14 terakhir, yastaqdimuna. Bentuknya adalah KKSAD dengan ciri diawali oleh ya dan diakhiri waw sukun na
sekaligus menandakan pelakunya hum dengan akar kata kodama, pola kata kerja istaf'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 333, artinya mereka meminta supaya maju, karena pola istaf'alanya. Arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 34 bagian 2 adalah, maka apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat meminta menunda sesaat, dan mereka tidak dapat meminta memajukan sesaat. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 34, dan bagi setiap umat mempunyai penghabisan waktu atau ajal. Maka apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat meminta menunda sesaat, dan mereka tidak dapat meminta memajukan sesaat. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Entasnya. Ini istilahnya turun gunung ini ya. Udah lama muncul, alhamdulillah. Mantap sekali dua-duanya mentas. Bu Galuh, saya bukan Ya. dulu ya. Bu Galuh, dalam membaca Quran sekarang apa yang terasa benang merahnya Bu Galuh ya? Pada saat membaca Quran, sebelum belajar, gramatika dan setelah belajar, apa yang Oh, terasa? yang paling ini ya, Bu ya, perbedaan paling mencolok itu dulu Hmm. kan kebetulan saya juga ikut program yang lain ya. Nah, itu Dan saya di sebut. program itu saya jadi banyak kosakata. Ya, Tapi alhamdulillahnya setelah setelah di Al Hasani, jadi eh, kan ada berbagai pola tuh Bu ya, itu. ya, ya. Nah itu saya jadi tahu, oh ternyata ada perbedaan gitu. Tadi seperti Oh, yang tadi dikemukakan Bu Memi, ada pola istaf'ala, artinya iya, jadi meminta, menunda kayak gitu iya, itulah Bu ya. Jadi saya itu, oh ternyata ada ya perbedaannya gitu. iya, Yang iya, paling penting itu menurut saya ya. ya, Terus paham. ada lagi Bu ya, yang paling Hmm. ini huruf sia. Ini saya tuh Oh, sering bingung, ini kenapa kok berubah gitu. iya, iya, Kalau kalau baca Quran kan kita kadang-kadang kok beda, sedangkan di terjemahannya itu artinya sama seperti seperti iya, yang sebelumnya, seperti tapi kok lain gitu. Nah, itu bentuknya lain. Ya. bentuknya lain. Nah, itu yang setelah di Al-Hasan itu saya menemukan jawabannya, dan itu yang membuat Amin, saya mantap, insya Allah di amin. sini Lama Bu Galuh jawaban ya? yang saya cari gitu. Amin. Ya. Baik, kita sapa Bu Memi Sumaida. Ini guru bahasa Inggris nih Bu Galuh, ya. Bagaimana bahasa Inggris dengan Al-Quran, bantuan bahasa Inggrisnya gimana? Membantu Banyak nggak? ya, ternyata di situ saya lebih memahami. Memang beda ya, karena dari susunannya beda, tapi itulah keunikan Al-Quran ya. Da, apa saya jadi oh kayak gini ternyata. Jadi bantuannya oh ternyata begini gitu ya. Eh, Memang bahasa Arab itu atau bahasa Al-Quran itu Quran. unik sekali. Saya lihatnya unik sekali. Dan Iya. belajar di Al-Hasani lebih mendalam saya memahami. Gitu saya lihat, saya dengar, saya lihat oh kayak gini ya. Oh begini ya. Jadi Iya. apa namanya? Lebih terbenakkan gitu ya rasanya Iya. Ustadz, saya ngeliat Al-Quran itu seneng gitu, kalau denger Alhamdulillah. itu seneng gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi Terima kan kasih Ustadz. gramatikal bahasa Inggrisnya membantu dalam memahami Al-Quran. Ada Iya, bantuan. Tadi iya, KBPA tadi bahasa Inggrisnya kayak keeper, driver itu kan ada juga kan. iya. Atau dalam bahasa Inggris have mempunyai have to harus. Tadi kan Mm-mm. itu di lalu kalau ala ya. Nanti juga ada Iya, kata be. Jadi kita biar lebih dekat dengan gramatikal. Baik, Bu Galuh dan Kami Mumtaz, mudah-mudahan nanti akan disusul tempat lain ya. Ini kan kita amin. namakan para junior kita udah banyak ini Mbak Bu Galuh, Bu Meme ya, banyak junior yang baru masuk. Baik, Bu Galuh dan Bu Meme, makasih banyak. Semoga bisa istiqamah bersama Al-Quran dan Amin. salam
teman-teman di desaan ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 3 dan 34, dan kami rasa uraiannya sudah bagus dan cukup. Tadi kami cukupkan dengan uraian yang dibawakan oleh Bu Kalu dan Bu Meme Sumaidia. Tentunya karena kita sama-sama belajar, kita tidak itu kemungkinan mungkin kami salah urai, salah kata, salah sebut ya, misalnya benar, itu kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau yang benar itu pastikan semata-mata adalah hidayah Allah kepada kita semuanya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan ya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan ke Bu Desi Yunisari pada acara berikutnya. Pada Bu Desi Yunisari kami persilakan. Terima kasih Buya. Demikian tadi uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 33 sampai 34. Secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan Ibu Ifada Galuh serta Ibu Memi Sumaida yang telah menguraikan dengan sangat lancar, rinci, dan baik sekali